Halo anak-anakku semua. Pada muatan pelajaran matematika hari ini, kita akan belajar tentang mengubah persen menjadi desimal dan sebaliknya. Untuk materi pertama hari ini, kita akan belajar cara mengubah desimal menjadi persen. Kalian pasti ingat kan? Persen ialah pecahan yang berpenyebut 100. Di sini misalnya ibu punya contoh soal 0,7 kita jadikan persen. Cara pertamanya yaitu dengan mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Misalnya di sini 0,7 kita ubah menjadi pecahan biasa. Angka yang utuh kita jadikan pembilang karena di sini angka di belakang komanya 1, maka nolnya 1. Jangan sampai lupa tulis 1 di depan angka 0. Karena pecahan ini belum mempunyai penyebut 100, maka kita jadikan penyebutnya menjadi 100 terlebih dahulu. Untuk menjadi pecahan yang berpenyebut 100, angka 10 dikali berapa supaya hasilnya 100? Angka 10 dikali berapa supaya hasilnya 100? Dikali 10. Karena bawah dikali 10, maka atas juga dikali 10. 7 kali 10 sama dengan 70. Nah, karena pecahan ini sudah berpenyebut 100, maka sudah bisa dijadikan persen. Jadi, bentuk persennya ialah pembilangnya ditulis 70, tanda persennya juga ditulis 70%. Nah, ini dia jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. 0,28 kita jadikan persen. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Angka yang utuh selain 0 kita tulis dulu, yaitu 28. 28 menjadi pembilang angka di belakang koma ada berapa? Karena ada 2, nolnya 2. Jangan sampai lupa tulis angka 1. Sama dengan, karena di sini penyebutnya sudah 100, maka kita tinggal tulis bentuk persennya. Pembilangnya ditulis 28, tanda persennya juga ditulis 28%. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini ibu punya soal 2,35 kita jadikan persen. Bagaimana caranya? Kita jadikan pecahan biasa dulu. Kita tulis angka yang bukan angka 0 di sini. Karena di sini tiga-tiganya bukan angka 0, maka kita tulis semuanya. 235 kita jadikan pembilang per angka di belakang koma ada berapa? Karena ada 2, 1, 2, maka nolnya ada 2. 1, 2. Jangan sampai lupa tulis angka 1. Sama dengan, karena di sini penyebutnya sudah 100, maka kita bisa langsung jadikan bentuk persennya. Pembilangnya kita tulis 235. Tanda persennya juga ditulis. Nah, ini dia jawabannya, 235%. Materi kedua yang akan kita pelajari hari ini ialah mengubah persen menjadi desimal. Di sini ibu punya 3 buah soal. Soal pertama, 23% kita akan ubah menjadi desimal. Caranya bagaimana? Langkah pertama yaitu dengan mengubah pecahan persen ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Misalnya di sini 23% kita ubah menjadi pecahan biasa. Angkanya yang ini menjadi pembilang 23 per
persen ialah pecahan berpenyebut 100, maka penyebutnya 100. Lalu kita bisa langsung ubah ini menjadi bentuk desimal. Pembilangnya kita tulis 23. Lalu dilihat dulu penyebutnya di sini nolnya ada berapa? Karena ada 2, kita hitung 2 dari belakang. 1, 2, berhenti di sini kan? Depannya kita beri tanda koma. Jangan sampai lupa. Depannya kita kasih tanda 0. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya 23%, bentuk pecahan desimalnya 0,23. Lalu soal yang kedua, 237% kita ubah menjadi desimal. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Angkanya ini kita tulis menjadi pembilang 237 per, karena persen, maka penyebutnya 100. Lalu kita ubah menjadi pecahan desimal. Pembilangnya ditulis dulu 237. Nah, lalu kita lihat karena di sini nolnya ada 2, maka kita hitung 2 dari belakang. 1, 2, karena berhenti di sini, maka depan 3 dikasih tanda koma. Artinya bentuk pecahan desimal dari 237% ialah 2,37. Lalu soal yang kedua ialah 80%. Bentuk pecahan desimalnya ialah, kita tulis dulu 80 menjadi pembilang per, penyebutnya 100 karena persen. Lalu kita ubah menjadi pecahan desimal. 80-nya kita tulis dulu 80. Nolnya dilihat, karena nolnya ada 2, maka kita hitung dari belakang 2. 1, 2. Jadi komanya ada di depan sini. Karena di depan sini tidak ada angka, maka kita tulis angka 0. Lalu, Bu, misalnya kalau ini saya tulis 0,8, boleh tidak? Boleh saja. Karena biasanya angka 0 di belakang koma itu tidak perlu ditulis. Jadi 0,80 dan 0,8 dia ialah pecahan yang senilai. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.